Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ma'asyiral hadirin, jemaah kajian Nubuah Ahad yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Allah hadirkan kita kembali untuk bisa bersama belajar mengkaji di antara ayat Allah Subhanahu Ta'ala. Kali ini di kediaman Bapak Haji Tulus, yang alhamdulillah sudah kita selesaikan bacaan dari penghujung surat Thaha ayat 131 hingga 135, yang mana ayat ini menegaskan kepada Rasulullah SAW serta menguatkan kepada Rasul agar beliau kembali fokus dalam berdakwah dan agar tidak tersilaukan dengan dunia yang Allah berikan kepada sebagian orang-orang kafir. Dan Allah menegaskan tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Allah berfirman, wala tamuddanna, dan janganlah engkau ya Muhammad tamuddanna. Tamud itu dari kata madda, yang mudah ini memanjangkan. Ainaika, kedua matamu, ila ma matta'na, kepada apa yang telah kami berikan dunia tersebut, azwajan minhum, kepada kelompok-kelompok daripada orang-orang kafir itu, zahratal hayatid dunya, yang mana itu semua hanyalah apa? Zahrah, ya, bunga daripada kehidupan dunia. Linaftinahum fi, yang tujuannya kami berikan semuanya kepada mereka untuk kami uji mereka. Ini apakah mereka kemudian bersyukur dan beriman atau mereka kufur lagi ingkar. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa, dan rezeki yang Allah berikan kepadamu Muhammad itu khair, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Syahsadi rahimahullah ta'ala menyebutkan, yakni la tamudda 'ainaika mu'jaban, jangan engkau memandang harta dunia yang dimiliki orang-orang kafir itu ya terlalu lama dan kemudian apa? Dengan pandangan mu'jab. Mu'jab itu merasa kagum. Jangan engkau merasa kagum, merasa takjub dengan harta yang dimiliki oleh orang-orang kafir itu. Wala tukarririn nadhar, dan jangan engkau melihat berulang-ulang, ya. Dilihat ini satu ada apa ya, emasnya, ya ini istananya, ini mobilnya yang banyak misalkan. Sekarang kan orang crazy rich istilahnya gitu. Itu kan mereka semakin bangga dengan kekayaannya. Ada yang rumahnya diisi dengan ya, supercarnya, tidak cuma 1-2, bahkan mungkin ada yang puluhan koleksi. Padahal yang dipakai cuma satu. Rumahnya yang luasnya seluas, tidak sampai seluas langit bumi ya, seluas lapangan. Tapi yang buat tidur cuma satu kamar, bahkan cuma satu tempat tidurnya. Ya mungkin dia berpindah itu cuma 1-2 meter saja, tidak lebih dari itu. Maka Allah berpesan, jangan pernah atau jangan sampai engkau mengulang-ulang pandanganmu melihat kepada apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir itu, mustahsinan ila ahwali dunia, ya, mustahsinan, jadi merasa elok, indah akan kehidupan dunia itu. Wal mumatta'ina biha, serta engkau jangan mandang elok, mandang bagus mereka orang-orang yang ya diberikan harta yang berlimpah tadi, minal ma'akil, dari makan-makanan yang lezat, wal masyaribil ladzidah, serta minuman yang nikmat. Ya, juga ditambahkan juga, sekarang itu selain usumnya orang pamer kekayaan, juga usum pamer apa? Makanan. Ya, yang hidangannya ya, nilainya mungkin bisa ratusan juta, padahal cuma sepiring. Dan yang makan dilapisi emas lah, yang bahkan dengan berlian safir lah, itu termasuk jelas bagian daripada israf, ya, berlebih-lebihan
ya, bahkan membuang-buang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wal malabisil fakhirah, tambah lagi pakaian yang mewah. Ini terbukti semua, nampak semua gitu sekarang. Yang anak-anak muda itu kan yang pamer berapa harga outfit lo. Ada yang dari atas sampai bawah itu sampai miliaran. Lah itu pakaian untuk apa? Itu kalau buat bangun pesantren atau buat anak yatim atau duafa, luar biasa sekali pahalanya. Lah. Tapi kan mereka tidak mengenal akhirat. Wal buyutil muzakhrafah, rumah yang mewah, yang megah. Laki-laki semua dinampakkan oleh Allah Ta'ala, semua nampak saat ini. Wa nisa al mujammalah, perempuan yang dihiasi, ya, baik yang orisinil maupun ya yang KW kan, luar biasa. Kalau dulu cuma pakaian yang dipermak ya, jeans yang dipermak nggak muat ditambah kainnya. Lah ini kurang panjang ditambah panjang, kepanjangan dipendekkan, ya, kurang besar dibesarkan, kebesaran dikecilkan. Ini manusia zaman sekarang. Nah, saya dimaksudkan fa inna dzalika kullahu zahratul hayatid dunya. Semua itu hanyalah kembang dari kehidupan dunia. Ya. Yang mana bunga selama apapun dia akan mekar, pasti akan layu. Bahkan ada yang layu sebelum mekar gitu. Tabtahiju bihan nufusul muqtarrin. Tabtahiju yang merasa merasa berseri-seri, merasa senang, nyaman, ya, jiwa orang yang muqtarin, orang yang tertipu, terperdaya. Kok ya elok eram, wah, seandainya saya punya mobil itu, seandainya saya bisa punya pakaian itu, seandainya saya bisa punya ya body goal istilahnya, bisa keker seperti itu misalkan. Wa ta'khudhu i'jaban bi absaril mu'ridin. Yang mana kembang dunia tadi atau perhiasan dunia tadi ta'khudhu, merenggut, i'jaban, rasa kagum, rasa takjub, bi absaril mu'ridin, dari pandangan orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah. Orang ketika berpaling dari peringatan Allah Ta'ala, maka dia akan beralih kepada apa? Pandangan akan dunia tadi kan. Tidak lagi dia merasa takjub dengan isi Quran, namun lebih takjub dengan isi dunia. Nah, wa yatamatta'u biha, dan orang-orang yang menikmati dunia itu biqat'in nadhari 'anil akhirah, dengan memutuskan pandangannya akan akhirat. Ya, al-qaum adh-dhalimin, ya, yakni orang-orang yang mereka berbuat zalim, berbuat aniaya. Thumma tadhhabu sari'an, ya, thumma kemudian tadhhabu akan pergi sari'an, dunia akan pergi begitu cepat. Dan bagaimana tidak cepat, ya, sedangkan kita jatah usianya itu hanya 60 sampai 70, lebihnya hanya bonus, ya kan? Kalaupun ada umat terdahulu yang usianya ratusan tahun, ya itu pun mereka juga akhirnya mati juga, bukan? Tapi kalau sudah di akhirat, sudah masuk gerbang akhirat, itu perjalanan abadi. Ya, yang mungkin sering kita ulang-ulang juga, ya. Wah, nantinya ya, puncak penentuannya itu adalah ketika Allah matikan kematian. Kematian akan mati. Artinya apa? Tinggal kehidupan. Kalau sekarang yang ditakutkan orang adalah kematian, ya, nanti yang ditakutkan orang-orang kafir justru apa? Kehidupan. Jadi mereka setiap kali mau mati, ya, belum sampai mati ya, diganti kulitnya, dibakar lagi, diganti kulitnya, bakar lagi. Itu tidak mati-mati. Maka yang mereka harapkan ya adalah kematian. Maka mereka berandai-andai dalam akhir surat Naba ini, wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya, dua seandainya aku menjadi debu saja. Debu yang tidak ada harganya, tidak ada manfaatnya, namun dia berharap jadi itu. Kenapa? Tidak disiksa. Lebih baik dia tidak merasakan apa-apa daripada harus merasakan siksa. Nah, masalah afiyah. Ya, wa taqtulu muhibbiha wa usyaqiha. Ya, dan kematian itu nanti, ya, atau berakhirnya dunia itu akan membunuh muhibbiha, para pecintanya, wa usyaqiha, dan perindunya. Fayandamuna, maka mereka akan menyesal, haitsu la tanfa'un nadamah, namun tidak bermanfaat banyak penyesalan. Ya. Wa ya'maluna,
wa ya'lamuna ma hum alaihi, dan mereka pun akan mengetahui kondisi yang telah terjadi pada mereka. Idza qadimu fil qiyamah, ketika mereka datang di hari kiamat. Wa inna ma ja'alaha Allahu fitnatan wa ikhtibaran, dan sejatinya Allah jadikan keindahan dunia itu hanyalah sebagai fitnah, sebagai cobaan, wa ikhtibaran, dan ujian. Liya'lama man yaqifu 'indaha, agar Allah tahu siapakah yang berhenti dengan takjub pada dunia tadi. Wa yaqtaru biha, dan kemudian dia tertipu dengan dunia, terperdaya dengannya. Wa man huwa ahsanu amalan, dan siapakah yang paling baik amalnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat 7 sampai 8. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguhnya kami jadikan ma'alal ardi, apa yang di atas bumi ini, zinatan laha, sebagai perhiasan bagi dunia itu. Linabluwahum, untuk kami uji mereka, yakni manusia, ayyuhum ahsanu amalan, siapakah dari mereka yang paling baik amalnya. Wa inna, dan sesungguhnya kami, la ja'iluna, akan kami jadikan ma'alaiha, apa yang di atasnya, sa'idan juruzan, sa'idan menjadi tanah, juruzan yang tandus. Ya, jadi sini ada dua sisi. Yang pertama, Allah menjadikan dunia itu sebagai perhiasan. Sisi yang kedua, Allah akan menghancurkannya, yang jaraknya itu sangatlah cepat. Ya, antara dunia dihiasi dengan perhiasan dengan hancurnya dunia itu sangatlah cepat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, bu'ithu ana was-sa'ah kahatain, diutusnya aku dengan hari kiamat itu jaraknya seperti dua jari ini. Ya, bisa antara ini dengan ini atau antara ini dengan ini, sangat dekat sekali. Artinya dunia yang kita huni yang sebentar ya, atau yang kita rasakan saat ini, sangat cepat berlalunya. Nah, maka Allah menegaskan, ya, dunia yang dihiasi ini nantinya akan kami hancurkan menjadi tanah kering yang tandus. Nah, bahkan disebut oleh Mujahid itu la nabata fiha wala asyjar. Tidak ada tanaman satupun, tidak ada pohon satupun. Kapan itu? Ketika bumi dihancurkan, ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Ya, jadi yang hijau-hijau ini sudah tidak ada lagi. Nah, tinggallah kering dan tandus. Nah, wa rizqu rabbika. Nah, dan kata Allah, ini jaminan dari Allah. Jangan engkau melihat harta dunia orang-orang kafir, namun apa? Perhatikanlah rizqu rabbika, rizki Tuhanmu itu, ya, ada dua, gitu. Al-ajil, yang disegerakan. Ya, rizki di sini perhatikan, Syekh As-Sa'di tidak menerjemahkannya atau menafsirkannya dengan harta. Minal ilmi wal iman. Rizki berupa apa? Ilmu dari Allah serta keimanan dalam hati. Wa haqaiqal a'malis shalihah, serta hakikat-hakikat dari amal soleh. Ini nikmat yang disegerakan. Yang pertama adalah ilmu. Kenapa ilmu? Wahyu yang Allah turunkan pertama juga tentang ilmu. Bahwa umat Islam ini umat pemikir, ya. Bukan sekedar ikut-ikutan, apalagi hanya sekedar melestarikan budaya atau sejarah. Tidak. Kita ini kaum yang paling rasional, namun rasional yang sesuai dengan ajaran Allah Ta'ala. Ya, bukan pikiran manusia yang dangkal kemudian dijadikan sebagai apa? Dalil. Tidak. Kalau mengajarkan ilmu itu yang betul-betul real, bahkan yang melampaui masa lalu maupun masa depan. Wal iman, ilmu ini yang menjadi dasar daripada iman. Tidak disebut seorang itu beriman kecuali dia berilmu. Maka ketika Allah merintahkan kita untuk beriman, fa'lam annahu la ilaha illallah, ya, maka ketahuilah. Artinya apa? Suruh belajar dulu, ya, tentang hakikat iman apa? Siapa itu Allah? Apa saja namanya? Bagaimana sifatnya? Apa itu hari kiamat? Ya, bagaimana sifatnya? Apa yang terjadi padanya? Itu semuanya kita diajarkan ilmunya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan sekedar keyakinan yang kosong, ya, bukan sekedar angan-angan belaka, sebagaimana agama-agama yang lain dibangun di atas kejahilan. Wa haqaiqal a'mal, yang mana ilmu dan iman ini akan mendorong kita untuk beramal. Seorang ketika sudah yakin bahwa nanti akan ada surga neraka, yang untuk sampai ke surga itu kita membutuhkan modal berupa amal soleh. Untuk jauh dari neraka itu kita butuh perlindungan
ya, garansi atau asuransi. Yang asuransinya apa? Ya menjauhi larangan Allah. Hanya itu. Ya, tidak dengan mengeluarkan modal berupa harta. Adapun sedekah itu bagian dari yang lain. Namun intinya adalah apa? Kita beriman, berilmu dan beramal soleh tadi. Itu semua adalah rizki dari Allah. Al-ajil yang disegerakan di dunia. Wal ajil dan rizki yang tertunda. Ya, minan na'imil muqim, berupa nikmat yang mukim, yang kontinu, yang abadi. Ya. Wal aisyis salim, serta kehidupan yang salim itu selamat. Fi jiwari rabbir rahim, yakni kehidupan kelak di surga. Fi jiwari, ya. Fi jiwar itu dari kata jarun, artinya tetangga, bertetangga dengan ar-rabbir rahim, Allah yang maha rahim, yang maha pengasih atau penyayang. Khairun, ya, itu semua ya, rizki yang disegerakan berupa ilmu, iman, amal, serta yang tertunda yang disiapkan di akhirat tadi. Khairun, ya, ini dalam bentuk nakirah. Artinya apa? Bahwa betul-betul semua rizki ini mutlak lebih baik daripada semua yang didapatkan di dunia tadi. Mimma matta'na bihi azwajan, ya, ini semua lebih baik daripada apa yang kami berikan atau yang kami limpahkan kepada azwajan. Ini adalah kelompok-kelompok manusia tadi. Ya, fi dzatihi wa sifatihi, jauh lebih baik dalam zatnya, ya, dan juga sifatnya. Wa abqa, dan ini yang paling penting adalah apa? Lebih kekal. Likaunihi la yanqati', sebagaimana nikmat, ya, dari Allah, rizki dari Allah di akhirat itu tidak terputus. Ukuluha daimun wa dhilluha, ya, yang kekal apa? Ukuluha, ya, makanannya, hidangannya. Yang kita cari itu apa sebenarnya itu? Paling kan ya, yang utama, kebutuhan pokok itu kan makanan, gitu. Sandang, papan, pangan. Kupilo. Ya. Papan itu jelas tempat terbaik adalah surga. Ya, pangan jelas. Ya, makanan di surga itu apa yang kita dapatkan di dunia lebih daripada itu. Ya. Ulama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabihan. Ahli surga ketika sampai di surga itu mereka ini adalah yang sama seperti yang didapatkan di dunia. Padahal apa? Wa utubihi mutasyabihan. Hanya serupa namanya saja. Ya. Atau rupanya mungkin. Tapi rasanya, kemudian sifatnya itu jauh lebih indah. Ya, fi dzatiha wa sifatiha, jadi kan lebih indah zatnya dan juga sifatnya. Ya, wa dhilluha. Jadi makanannya itu terus tidak terputus. Kalau kita makan durian itu kan ya musiman, ya, yang masih doyan durian. Atau anggur atau buah-buahan itu musiman. Tapi di akhirat itu fi kulli hinin, setiap saat kita mau itu ada. Unlimited, ya. Wa dhilluha, ya. Dhillun itu maknanya adalah naungan. Kesejukan di surga itu terus. Ya, tidak dibayang-bayangi musim panas yang teriknya matahari menyengat. Tidak boleh musim hujan yang harus kehujanan. Tapi naungan yang sejuk. Ya, iya, tentunya. Betul alami, ya, sehat, ya. Kama qala ta'ala, sebagai Allah Ta'ala firmankan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kalian wahai orang-orang kafir, tu'thiruna, kalian lebih ithar, ya. Ithar apa? Mendahulukan, mementingkan al hayatid dunya, kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wa fi hadhil ayati, dan dalam ayat ini isyaratun, terdapat isyarat ila annal abda, bahwa seorang hamba idza ra'a min nafsihi tumuhan ila zinatid dunya, apabila dia memperhatikan dalam jiwanya itu tumuhan, terdapat ambisi ila zinatil hayatid dunya, untuk menggapai perhiasan dunia, wa iqbalan 'alaiha, ya, serta menyambut dunia itu, ya, an yadhkura ma amamaha, supaya dia mengingat, ya, apa yang di hadapannya, min rizqi rabbih, berupa rezeki dari Rabbnya. Wa an yuwazina baina hadza wa hadza, dan agar dia menimbang antara yang ini dengan yang ini. Yani orang yang
sedang memperhatikan dunia. Dia punya hasrat akan dunia. Dia punya keinginan akan dunia. Dia belum punya. Hendaknya dia melihat kembali kepada dirinya rezeki yang sudah Allah berikan. Ya, selain kesehatan, kekuatan, tentunya apa? Iman dan amal tadi. Ini jauh lebih baik daripada dia yang ingin mengejar dunia padahal akan ditinggalkan. Allah berikan kita modal berupa raga yang sempurna, ya, berupa jasad berupa fisik yang lengkap, kemudian fasilitas yang lain. Ini supaya kita meraih akhirat, bukan meraih dunia yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, dalam hadis qudsi, ya, Rasulullah meriwayatkan dari Allah Taala berfirman, "Ya bna Adam, wahai anak Adam, ya, tafarraq li ibadati." Tafarraq itu apa? Fokuslah engkau, ya, kosongkanlah hatimu li ibadati, untuk beribadah kepadaku. Amla sadraka ghinan, aku akan isi hatimu dengan kekayaan. Wa asuddu faqraka, dan aku akan tutup kefakiranmu. Wa in lam taf'al, namun kalau kamu tidak melakukannya, kamu tidak mau fokus ibadah kepadaku, kata Allah, ya, amla'u sadraka syughlan, aku akan penuhi hatimu dengan syughlan. Syughlan apa? Kesibukan. Ya kan, orang kalau sudah sibuk dengan dunia, fokusnya tentang dunia, bahkan harinya itu akan diisi dengan dunia saja. Bangun malam untuk mikir dunia, tidur malam hari juga mikir dunia, sibuk dengan harus balance ya. Bukan berarti tidak boleh kaya gitu. Sahabat itu kaya, ya, Umar bin Khattab, ya, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, mereka kaya. Injih monggo. Masya Allah. Tapi kan konsep kaya mereka itu sekali lagi bukan pada banyaknya harta. Konsep mereka adalah kekayaan jiwa, sehingga mereka selalu merasa cukup, sehingga Allah berikan mereka dunia yang lebihnya dunia tidak menjadikan dia sibuk, melainkan tetap dia fokus dalam ibadah kepada Allah. Ini kekayaan yang terpuji. Nah, itu. Ya, kembali ke sini, ya. Jadi ini isyarat dari Allah agar seorang yang ibarat itu dia sudah diambang keinginan untuk meraih dunia, hendaklah dia berpikir kembali. Ya, bandingkan antara nikmat dia dalam beribadah dengan nikmat duniawi yang sebentar akan hilang. Kemudian yang berikutnya, perintah agar istiqamah dalam berdakwah khususnya kepada keluarga. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu bis salat, untuk mengerjakan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atasnya. Nah, di sini sabar tidak hanya ketika mendapatkan musibah. Untuk beribadah pun kita harus sabar. Bahkan dalam memerintahkan keluarga kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, khususnya sholat, itu juga harus sabar. Godaan itu kan ya diri kita sendiri terkadang juga berat, ya, dengan kesibukan yang ada, ya, dengan lelah yang kita rasakan. Terkadang mendengar azan itu ya pengennya istirahat dulu, ya, lewat gitu. Belum lagi keluarga kita, istri kita yang demen sinetron misalkan, atau anak-anak yang mungkin ya masalah yang mungkin kecanduan game dan lain sebagainya, ya, ini berat, ya. Maka Allah Ta'ala perintahkan kita untuk bersabar alaiha, di atas sholat, termasuk juga dalam memerintahkan keluarga kita sholat. La nas'aluka rizqan. Nah, ini isyarat lagi, dalam lagi nih. Kami tidak meminta rezeki dari kalian. Sebaliknya apa? Kami yang menjamin rezeki kalian. Seakan Allah mengisyaratkan, kamu kalau sholat jangan sibuk mikirin rezeki, jangan sibuk mikirin dunia. Karena kamu tidak dituntut untuk memberikan dunia kepada Allah. Kami yang jamin rezeki kalian itu. Nahnu narzuquk. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Wal aqibatu littaqwa. Sedangkan akibat, yakni akhir yang baik itu hanya bagi hamba yang bertakwa. Nah, ayat ini. Hutha ahlaka 'ala shalah. Yani doronglah keluargamu, himbaulah keluargamu untuk sholat. Kata ahlun itu yang paling dekat adalah istri, baru kemudian anak. Kenapa demikian? Anak-anak kita itu kan yang membimbing istri, maka kita pegang dulu istri kita, ya. Jangan hanya anaknya, tapi siapa?
istri kita kan rugi. Karena al-ummu madrasatun kata Rasul. Idza a'adatta sya'ban thayyibal a'rab. Seorang ibu itu adalah madrasah yang jika engkau siapkan dengan baik, maka akan lahir generasi-generasi yang baik. Nah, wa az'ijhum ilaiha. Ya, az'ij itu maknanya sibukkanlah mereka. Ya. Ilaiha kepada salat tadi kan, min fardhin wa naflin. Baik salat yang fardu ataupun salat nafil itu salat sunnah. Wal amru bisyai'i, dan merintahkan kepada sesuatu itu amrun bi jami'i ma la yatimmu illa bi, adalah bagian perintah pula ya terhadap segala hal yang tidak sempurna kecuali dengannya. Maksudnya apa? Ketika kita memerintahkan sholat, kita juga harus merintahkan atau mengajarkan perangkatnya apa. Supaya sholat itu bisa istiqomah itu kan harus diajarkan tata caranya, rukun-rukunnya apa, wajibnya apa, sunnahnya apa, agar sholat itu dipahami secara utuh, termasuk juga keutamaan yang didapatkan. Nah, ini harus hadir, bukan sekedar merintahkan sholat, ayo sholat, sedangkan tidak tahu bagaimana sholat yang benar, tidak tahu sunnah-sunnahnya, tidak tahu rukun-rukunnya. Nah, ini baik, karena sholat itu Allah menyebutkan wa iqamis sholat, menegakkan sholat, bukan sekedar takdiyah ya. Takdiyah itu apa? Mengerjakan saja. Kalau urusan zakat ya, sedekah itu kan hanya sekedar menunaikan. Artinya hitungannya berapa diberikan sudah selesai. Tapi kalau sholat itu ada rukun-rukun yang harus ditunaikan. Yang satu saja rukunnya hilang, maka hilang pula pahala sholatnya, tidak sempurna. Nah, maka ini menjadi poin tambahan terkait dengan memerintahkan sholat tadi. Nah, kemudian ya mana tadi ya? Wa fayakunu amran bi ta'limihim, maka perintahnya juga termasuk dalamnya adalah ta'lim, mengajarkan kepada mereka ma yasluhus shalah wa yufsiduha wa yukammiluha. Ya, apa yang akan memperbaiki salat kita, yang merusak salat itu apa, serta yang menyempurnakan itu apa. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atasnya, yakni 'ala shalah, bersabar dalam mengerjakan salat, bi iqamatiha, dengan menegakkan salat tersebut, bi hududiha wa arkaniha, dengan menjaga batasan-batasannya, rukun-rukunnya, wa adabiha, adab-adabnya, wa khusyu'iha, serta apa? Agar betul-betul khusyuk dalam salat. Fa inna dzalika masyaqqun 'alan nafs, karena saatnya semua itu adalah perkara yang berat bagi jiwa manusia yang memang cenderung kepada dunia ini, berat untuk harus difokuskan pada ibadah saja. Ya, istilahnya tidak menarik gitu kan. Tidak menarik, cuma gerakan, bacaan, apa yang menariknya. Beda dengan dunia itu kan dijadikan indah, elok. Ya. Sinetron itu ya menarik, satu episode bahkan sampai ratusan, mungkin ada yang sampai sudah 3 tahun itu nggak habis-habis gitu kan. Tapi untuk sholat ya, yang itu kita menghadap Allah Ta'ala, yang memberi rezeki kita, yang memberi kesehatan kita, kok seringkali orang apa? Mudah untuk merasa bosan, ya, bahkan mudah untuk dilalaikan daripada sholatnya. Ya, maka tadi disebutkan ya, bahwa sholat itu memang berat, untuk sempurna berat. Walakin akan tapi yanbaghi ikrahuha wa jihaduha, sudah semestinya seorang itu apa? Memaksa dirinya ya, wa jihaduha, serta apa? Bersungguh-sungguh ala dzalik, untuk mengerjakan sholat ya, harus dipaksa, harus dipacu gitu. Wasabru ma'aha daiman, dan agar bersabar bersamanya daiman selalu. Fa innal abda, karena seorang hamba idza aqama salatahu, ketika dia menunaikan sholatnya atau menegakkan sholatnya, alal wajhil ma'muri bihi, sesuai dengan yang diperintahkan kepadanya, kana lam lima siwaha, maka dia terhadap ibadah selain sholat ya, min dinihi, dari agamanya itu, ahfadhu wa aqwamu, dia akan lebih bisa menjaga dan dia akan lebih istiqomah, dia akan lebih lurus. Wa idza dhayya'aha, namun jika dia menyia-nyiakan sholatnya, kana lima siwaha adhiya, maka dipastikan terhadap ibadah yang lain pasti dia akan lebih meremehkan ya, lebih menyia-nyiakan. Tsumma dhamina ta'ala li rasulihi rizq ya, kemudian Allah Ta'ala
menyebutkan jaminannya ya, kepada Rasulullah akan apa? Rizki. Ya. Wa an la yushaghilahul ihtimamu bihi. Ya, ini tadi ya, apa namanya? Sentilannya di sini. Dan agar yakni dia Rasulullah ini tidak menyibukkan al-ihtimam, perhatiannya ya. An terhadap rizki tadi, an iqamati dini, dari menegakkan agama Allah. Ini mudahnya jangan sampai kita saking pusing mikirin rizki menjadi lalai daripada ibadah kepada Allah. Nah, faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, nahnu narzuquka. Ya. Yang memberi rezeki kamu itu ya kami, bukan kamu yang bekerja. Atau dalam tanda kutip, bukan semata-mata kamu kerja kemudian dapat rezeki, tidak. Ya, tidak semua orang yang berlelah itu mendapatkan hasil yang diharapkan, bukan? Bahkan ada orang yang mungkin bersantai saja, ya sekadarnya, rezeki mengalir dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bagian rezeki. Ya, jaminan dari Allah, meskipun apa takarannya masing-masing berbeda. Tapi Rasulullah menegaskan ya, tidak perlu kalian merasa risau dari rezeki kalian, karena seorang tidaklah akan meninggalkan dunia sebelum ya disempurnakan rezekinya. Wa in abta'a, meskipun tertunda. Ya. Seperti juragannya KFC niku nggih. Itu yang ramai juga ya. Yang sebelumnya itu sudah usaha bolak-balik bangkrut terus ya, jatuh bangun sampai ketika usianya sudah menginjak 60 atau 70 ya. Jenderal siapa itu? Ya, itu ternyata moncernya di situ gitu. Sudah tua tapi malah rezekinya datang berlimpah. Ya, yang bahkan sampai sekarang itu urusan duniawi. Ya. Lalu bagaimana dengan mereka yang fokusnya akan akhirat? Ya, alangkah indahnya gitu. Orang mungkin sudah sepuh ya atau sudah usia tua, rezekinya mengalir. Yang dia sedekahkan itu di jalan Allah. Ya, ada sahabat siapa itu saya lupa itu. Yang semula itu ya fakir yang tidak punya apa-apa, tapi dia mu'taman atau orang yang dipercaya. Ya, sehingga banyak orang itu menitipkan barang kepadanya. Ya, ketika nitip dia tidak mau. Jangan cuma nitip. Ini saya akadnya itu sewa lah. Banyak sewa atau bukan sewa sih. Ininya dia mendapatkan amanah tadi dan dia boleh mengembangkan. Maka dia kembangkan itu. Terus ya setiap kali orang itu datang ya dia menganggap itu sebagai hutang. Jadi orang datang mengambil uangnya dia kembalikan sesuai dengan utangnya. Itu kan tidak ada ribanya. Ya, tapi dia sudah punya izin untuk mengembangkan harta tadi dan dia menjaminnya. Ya, begitu. Sampai ketika dia wafat itu utangnya masih banyak ternyata banyak. Tapi apa? Asetnya juga banyak. Asetnya juga banyak. Sehingga ketika dihitung hutangnya itu sudah selesai semuanya, ternyata anaknya masih kebagian banyak warisan. Ya, di sini. Ya, yang itu bagian daripada apa? Rizki yang Allah berikan tadi. Ya, yang itu dia sudah punya trik. Jadi ketika setiap hampir mencapai haul, mencapai 1 tahun dan sudah mencapai nisab, itu hartanya dia sedekahkan. Jadi setiap tahun itu dia tidak pernah Pak bayar zakat. Kenapa? Tidak mencapai nisab. Meskipun sudah sampai haul, hartanya dia sedekahkan. Ya. Selain tadi kan yang dia investasikan untuk anak-anaknya. Ini bagian daripada harta yang diberkahi. Nah, kembali ke sini sedikit lagi. Ya, jadi rizquka alaina, rizkimu itu adalah kewajiban kami. Qad takallafna bihi, yang kami telah ya, mencukupkan dirimu takafalna bihi ya. Takaful itu kan menjamin ya. Kama takafalna bi arzaqil khalaiqi kullihim, sebagaimana kami telah menjamin rezeki al khalaiq, seluruh makhluk ya, kullihim semuanya. Fa kaifa, lalu bagaimana biman qama bi amrina ya, lalu bagaimana dengan orang yang menegakkan ya perintah kami, yakni semua makhluk sudah dijamin Allah Ta'ala. Lalu bagaimana dengan orang yang memang dia menegakkan perintah Allah? Tentu lebih Allah jamin begitu. Ya, in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah yang akan menolong agama kalian. Ya.
La in syakartum la azidannakum. Ini janji dari Allah. Bahwa orang yang menunaikan perintah Allah itu pasti lebih Allah jamin lagi. Ya. Wa rizqullahi 'amun lil muttaqi wa ghairihi. Dan rezeki dari Allah itu umum bagi orang bertakwa ataupun yang lainnya. Fayan bagi maka sudah semestinya al-ihtimam seorang itu memfokuskan ya. Bima yajlibus sa'adah al-abadiyah. Sudah semestinya seorang itu mementingkan ya, memfokuskan ya, apa yang yajlibu akan menarik as-sa'adah kebahagiaan al-abadiyah yang abadi. Jadi sekali lagi orientasinya itu bukan cuma setahun 2 tahun ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang 5 tahun 10 tahun. Kita harus melompat jauh. Melompat kemana? Ke akhirat gitu loh. Yang jelas abadi. Bukan sekedar, mohon maaf, investasi jangka pendek, jangka panjang yang itu hanya maksimal seumur hidup kita. Ya, katanya kalau kita sudah mati kita tidak dapat itu semua kan? Tinggalkan. Tapi investasi akhirat ini adalah visi yang jauh ke depan. Nah, wa huwa taqwa. Dan hal yang akan menarik kita pada kebahagiaan abadi itu adalah sifat takwa. Walihada qala, maka Allah firmankan wal aqibatu ya li fid dunya wal akhirah, dan akhir yang baik di dunia dan akhirat itu lit taqwa, yakni bagi hamba yang bertakwa. Allati hiya fi'lul ma'mur wa tarkil manhi. Yang mana takwa itu adalah mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Faman qama biha, maka barang siapa yang telah menegakkan takwa ini ya, kana lahul aqibah, maka dia akan mendapatkan akhir yang baik. Sebagaimana Allah firmankan wal aqibatu lil muttaqin, ya, ayat yang serupa ya. Dan akhir yang baik itu adalah bagi hamba-hamba yang bertakwa. Kemudian Allah firmankan ya, ini menepis anggapan orang-orang kafir. Wa qalu, dan mereka berkata laula ya'tina bi ayatin min rabbik. Ya, kalau saja dia ini Muhammad ini datang dengan membawa tanda ya, dari Rabbnya, dari Tuhannya. Awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula, kata Allah. Bukankah telah datang kepada mereka bayyinah, keterangan ma apa fis suhufi, yang ada pada lembaran-lembaran al-ula yang sebelumnya. Ai qala al-mukadzibuna lirrasul, kata Syekh Sa'di, berkatalah orang-orang yang mendustakan kepada Rasul itu alaihi salatu wasallam, hal la ya'tina bi ayatin rabbi. Ya, mengapa dia tidak mendatangkan ya, tanda daripada Tuhannya? Ya'nuna ayatil iqtirah. Yang mereka maksudkan adalah tanda-tanda yang mereka mau. Jadi makna di sini bukan berarti Rasul tidak datang dengan membawa mukjizat atau tanda kebesaran Allah, tidak sama sekali. Sebaliknya mereka orang-orang yang mendustakan itu, mereka dengan sombongnya, dengan angkuhnya, mereka mengusulkan atau mereka punya pendapat sendiri. Kenapa Muhammad itu tidak mendatangkan tanda-tanda dari Rabb-nya? Ya, kaqaulihim, sebagian perkataan mereka. Wa qalu lan nu'mina laka. Dan mereka berkata, kami tidak akan beriman kepada Muhammad hatta tafjura lana minal ardi yanbu'an. Sampai kamu bisa memancarkan air dari tanah. Padahal sudah dibelahkan bulan. Tidak beriman. Mereka usul sendiri gitu loh. Coba sekarang, bisa enggak kamu yang memunculkan mata air dari tanah? Loh, apa hak mereka gitu kan? Ya, apa hak mereka untuk mengusulkan hal tersebut? Tidak ada sama sekali. Sedangkan Allah sudah memberikan tanda-tanda kebesaran yang banyak. Nah, kemudian contoh yang lain, au takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin, atau bisakah engkau mendatangkan ya, jannatun, kebun, min nakhilin, dari kurma, wa inabin, dan anggur, fatufajjirul anhar, lalu engkau memancarkan sungai ya, khilalaha ya, di sekeliling kebun-kebun ini, tafjiron, yang memancar deras. Autus kita sama ya, atau bahkan mereka yang lebih angkuh lagi, mereka mengatakan, atau bisakah engkau meruntuhkan langit, kama za'amta alaina kisafan, sebagaimana engkau katakan ya, engkau mengira, kata mereka ya, bahwa langit itu nanti akan runtuh berkeping-keping. Au ta'ti ya, au ta'ti billahi wa malaikati wal malaikati qabila, atau bisakah engkau mendatangkan Allah dan malaikatnya qabilan, di hadapan kami.
Sombong sekali. Ya, sombong sekali. Wa hadza ta'annutun minhum. Nah, ini adalah bentuk keras kepalanya mereka. Ya, kepala batunya mereka seperti ini. Wa ainadun wa zulm. Ini adalah bentuk penentangan serta kezaliman dari mereka. Fa innahum maka sungguhnya ya, mereka itu ya, hum war rasul. Mereka orang-orang kafir ini war rasul dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyarun adalah sama manusia. Abidullah hamba Allah. Fala yaliqu maka tidak pantas minhum dari mereka itu al-iqtirah untuk mengusulkan ya, iqtirah itu untuk berpendapat bihasabi ahwaihim ya, hanya berdasarkan apa? Hawa nafsu mereka ya. Wa innamal ladzi yunziluha ya. Dan sesungguhnya hanyalah yang mampu untuk menurunkan hanya kembali kepada ayat tadi tanda-tanda kebesaran Allah itu yang bisa menurunkan wa yakhtar dan memilih minha dari tanda-tanda itu ma yakhtar apa yang mau dia pilih bihasabi hikmatihi sesuai dengan hikmah dari Allah. Huwa Allah, hanyalah Allah, bukan mereka. Jadi siapa mereka? Apakah mereka Tuhan? Apakah mereka malaikat? Kan tidak. Mereka adalah manusia yang sama sebagaimana Rasul. Bedanya apa? Allah pilih Rasul, Allah khususkan Rasul dengan mukjizat yang Allah pilih, bukan dengan yang mereka mau, begitu. Jadi kalau kita ibaratnya menuruti perkataan orang-orang kafir yang merusakkan, tidak ada habisnya. Ya. Sebagian mereka pun nanti Allah hukum apa? Tidak akan dibukakan pintu langit bagi mereka. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit, tidak pula mereka bisa masuk surga, ya, sampai apa? Sampai unta masuk ke lubang jarum. Ya, sekarang logikanya dibalik. Kalau mereka menantang dengan sesuatu yang di luar kendali manusia, ya kan? Di luar itu di luar wewenang Rasulullah, ya. Untuk menjatuhkan langit yang itu di luar wewenang Rasulullah SAW. Ya, di luar kehendak Rasul. Yang jika Allah mau Allah bisa, tapi itu kan di luar kehendak Rasulullah. Maka mereka pun sebaliknya nanti. Ya, Allah akan mustahilkan apa yang mereka anggap mustahil di dunia ini. Ya, ini mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Ya, itu mustahil, itu yang mustahil. Nah, kemudian wali anna qaulahum dan karena perkataan mereka laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Ya. Mengapa tidak diturunkan kepadanya ayat-ayat ya, tanda-tanda kebesaran min rabbih dari Tuhannya? Yaqtadhi. Ungkapan ini seakan apa? Seakan menyatakan annahu lam ya'tihim bi ayatin. Seakan Rasulullah itu tidak mendatangkan atau tidak datang dengan satu saja tanda ala sidqihi atas kebenarannya. Wala bayyinatin ala haqqihi. Ya, seakan Rasulullah tidak mendatangkan apa? Bayyinah, keterangan ala haqqihi atas kebenaran yang dia bawa. Wa hadza kadzibun wa iftira. Ini adalah kebohongan dan mengada-ngada. Fa innahu ata bil minal mu'jizatil bahirat. Maka sungguhnya Rasulullah telah datang. Ya, telah datang dengan bawa apa? Al mu'jizat al bahirat. Mukjizat yang fantastis. Ya, yaitu terbelahnya bulan. Ya. Kemudian sastra Al-Quran yang tidak terbantahkan oleh mereka, wal ayatil qahirat serta ayat-ayat yang qahirat ya, yang sifatnya apa? Melemahkan ma yahsulu bi ba'dhihi al-maqsud, yang mana tanda-tanda itu sudah memenuhi apa? Substansinya ya, bahwa mukjizat Allah itu kan ya lebih dari satu, ini sudah lebih dari cukup, dan sangat banyak mukjizat yang Allah tampakkan kepada Rasul. Ya, tangan beliau yang darinya mengucur air wudhu itu pernah. Ya, kemudian hidangan yang dibagi dengan para sahabat yang tidak habis. Banyak. Ya, yang itu semua adalah bagian tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang secara substansi sudah mencakup. Walihada qala, oleh karena Allah Taala berfirman, awalam ya'tihim. Ya, bukankah telah datang kepada mereka? Kalau mereka mengatakan mengapa Muhammad tidak mendatangkan, Allah balas, bukankah telah datang? Sudah datang. In kanu shadiqin, ya. Jikalau mereka jujur,
fi qaulihim dalam perkataan mereka. Wa annahum yatlubunal haqq, dan memang tujuan mereka itu untuk mencari kebenaran bidalilihi dengan dalilnya. Maka sungguh telah datang bayyinatu, penjelasan bukti ma fis suhufil ula, ya, bahkan pada lembaran-lembaran terdahulu. Maksudnya bukti itu tidak hanya datang dibawa oleh Rasulullah, namun sudah muncul, sudah ada pada lembar-lembar terdahulu. Ya, ai hadzal Quran, yakni pada Al-Quran ini. Al-musaddiq lima fis suhufil ula, Al-Quran yang membenarkan isi daripada kitab-kitab terdahulu. Minat Taurat, dari Taurat, wal Injil, Injil, wal kutubis sabiqah, serta kitab-kitab yang terdahulu. Al-mutabiq laha, yang memiliki kesesuaian dengan Al-Quran. Al-mukhbir bima akhbarat bihi, yang mana Al-Quran ini mengabarkan sebagaimana yang dikabarkan oleh kitab-kitab terdahulu. Wa tasdiquhu aidan madhkurun fiha, serta pembenaran Al-Quran ini aidan juga madhkurun disebutkan fiha, dalam kitab terdahulu itu. Wa mubasyirun bir rasuli biha, bahkan telah disebutkan kabar gembira akan datangnya sang rasul. Wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil ini rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jelas namanya bahkan disebutkan Ahmad. Yang Ahmad adalah akar kata, ya, daripada Muhammad, ya, sosok yang terpuji. Itu sudah ada, bahkan disebutkan langsung oleh Nabi Isa alaihissalam. Wa hadza ka qoulihi ta'ala, ya, ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, awalam yakfihim, tidakkah cukup bagi mereka, anna anzalna alaikal kitab, bahwa kami turunkan kepadamu kitab, yutla alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra, sungguhnya dalam Al-Quran terdapat rahmat dari Allah serta peringatan liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman. Fal ayat, maka tanda-tanda kebesaran Allah itu tanfa'ul mu'minin, akan bermanfaat hanya bagi orang yang beriman, yang percaya. Wa yazdadu biha imanuhum wa iqanuhum, yang akan bertambah dengannya iman mereka, keyakinan mereka. Wa ammal mu'ridun, adapun mereka yang berpaling anha, dari peringatan Allah, dari ayat Allah, al-mu'ariduna laha, yang menentang, ya, ayat-ayat Allah Ta'ala, fala yu'minuna biha, maka mereka tidak akan beriman, wala yantafi'una biha, tidak akan mengambil manfaat darinya. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun, sesungguhnya orang-orang yang telah, ya, haqqat 'alaihim, ya, telah benar perkataan Allah atas mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Walau ja'athum kullu ayatin, ya, meskipun datang kepada mereka berbagai ayat Allah Ta'ala, ya, bukti tanda Allah Ta'ala, hatta yarawul adzabal alim, mereka tidak beriman sampai kapan? Sampai mereka melihat siksa yang berat, pedih, ya. Baik itu ketika mereka mati, matinya orang kafir disiksa kan, itu mereka beriman. Fir'aun kenapa dia beriman? Sudah merasakan siksanya ketika nyawanya di kerongkongan, gitu loh. Merasakan sakitnya sakaratul maut, ya. Belum lagi yang lain, ada Abu Lahab atau orang-orang yang Allah binasakan, ya, dalam keadaan kufur itu kan, mereka meregang nyawa itu tidak mudah, sakit betul, yang ketika itu tidak bermanfaat iman mereka. Sama ketika terjadi huru-hara kiamat ditandai dengan terbitnya matahari dari barat, semua orang kan beriman, tapi mereka telah melihat azab yang pedih itu dan tidak bermanfaat iman mereka. Wa innamal faidatu fi sauqiha ilaihim wa mukhatabatihim biha, dan sungguhnya faedah daripada Allah menyebutkan, ya, ayat-ayat ini kepada mereka saat Allah mengajak bicara mereka, litaquma alaihim hujjatullah, agar tegak hujjah Allah atas mereka, ya. Wali alla yaqulu hina yanzil alaihil adzab, alaihim al-adzab, dan agar mereka kelak tidak berkata, tidak beralasan ketika turun azab Allah kepada mereka, laula arsalta ilaina rasulan, seandainya saja engkau utus kepada kami rasul, ya Allah, fanattabi'a ayatik, agar kami mengikuti ayat-ayatmu, min qabli an nadhilla wa nahza, sebelum kami menjadi celaka dan kami menjadi hina. Ya, ini akan mereka utarakan kelak di hari kiamat.
Tapi apakah berlaku? Tidak berlaku. Hujjah Allah sudah tegak dengan diutusnya Rasul, diturunkannya ayat-ayat. Itu sudah tidak terbantahkan. Jadi kalau mereka nanti beralasan, kenapa dulu tidak diutus Rasul, kenapa tidak ada ayat? Tidak seperti itu. Sudah diutus Rasul, sudah diturunkan ayat, tapi kalian dustakan. Nah, maka mereka nanti akan terhina dan celaka bil uqubati dengan hukuman dari Allah. Faha, maka inilah dia. Qad ja'akum rasuli, telah datang kepada kalian rasulku, wa ma'ahu ayati, yang bersamanya ayat-ayatku, wa burhanini, atau wa barahinini. Ya, telah datang pula apa? Barahin, yakni bukti-bukti dariku, kata Allah. Fa in kuntum kama taqulun, maka jika kalian memang benar-benar berkata jujur, fasaddiquhu, maka benarkanlah Rasul, maka imanilah Rasul itu. Jadi qul ya Muhammad, katakan Muhammad, mukhatiban lil mukadzibin, ya, seraya berkata kepada orang-orang yang mendustakan, laka, kepadamu, alladzina yaqulun, mereka yang berkata, tarabbasu bihi raibal manun, ya, biarkan dia sejenak, ya kan? Mereka kan seakan apa? Ya, ngepur Nabi Muhammad, ya. Biarkan dia dahulu sebentar, ya, dia nanti akan binasa, akan mati. Ya, maka mereka mengatakan demikian. Biarkan Muhammad dia menyampaikan agamanya, pasti dia nanti akan mati. Qul, katakan, kullun mutarabbisun. Setiap dari kita ini apa? Sedang menunggu, ya. Fatarabbasu bi al-maut. Maka tunggulah oleh kalian, ya, datangnya kematian bersamaku. Wa ana atarabbasu bikumul adzab. Ya, ini ancaman yang berbalik ini. Kalau mereka mengatakan tunggu saja, Muhammad nanti akan mati, maka yang ditunggu Nabi Muhammad adalah mereka apa? Azab. Ya, yang sedang mereka tunggu adalah azab, bukan sekedar kematian. Kalau kematian sama-sama kita akan mati, maka aku memang sedang menunggu kematian, ya. Wa tarabbasu, dan kalian, ya, wa atarabbasu bikumul azab, dan aku menunggu datangnya azab kepada kalian. Ini ancaman yang lebih berat lagi, kan? Berbalik ancaman itu. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Ya, ini dalam perang Badar, ya, ini. Ya, katakan kepada orang-orang kafir itu, ya, hal tarabbasuna bina, apakah kalian menunggu-nunggu dari kami? Illa ihdal husnayain, kecuali satu dari dua kebaikan. Apa itu? Aisyariman au mudsyahidan. Kalau orang kafir itu yang mereka tunggu, ya, itu hanya dunia atau mati, ya, ghanimah, ya, rampasan perang kalau mereka menang, atau yang kedua apa? Mati yang konyol. Tapi kalau kami orang beriman, dua kebaikan yang kami tunggu. Satu, kemenangan, yang kedua apa? Kematian di jalan Allah. Dan itu adalah cita-cita yang terbaik. Ya, fatarabbasu, yakni adzafrah awi syahadah, ya, yakni kemenangan ataukah kesyahidan. Wa nahnu natarabbasu bikum, sedangkan kami menunggu-nunggu dari kalian, an yusibakumullahu bi'adzabin, ya, bahwa Allah akan menimpakan azab kepada kalian, min indihi, dari sisinya, au bi aidina, atau dengan tangan-tangan kami. Ini konsep jihad sekali lagi, bahwa azab itu datang kepada kalian dengan musibah yang ditimpakan, atau dengan tangan-tangan kami di medan perang. Ya, ini kalau sekali konteksnya sudah perang, ya memang harus tegas, gitu loh. Tidak lagi bahasanya lemah lembut, kan konteksnya perang, ya. Bahkan Allah firman, fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullabanan. Maka apa? Tebaslah leher-leher mereka dan potonglah apa? Jari-jari mereka. Ini bahasa Quran, ya. Yang namanya perang itu memang harus seperti itu. Beda dengan bahasa dakwah, ya, termasuk dakwah kepada orang kafir, memang harus lemah lembut. Bahkan Allah katakan kepada Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kepada Fir'aun karena dia itu melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan. Allah berfirman kepada Musa dan Harun, katakan kepada Fir'aun itu perkataan yang layyinan, yang lembut. Nah, la'allahu yatadzakkaru au yakhsha. Barangkali dia apa? Akan mau mengingat Allah dan kemudian dia takut kepada Allah. Ini konsepnya dakwah. Tapi kalau jihad, ya sama. Orang kafir pun akan bersikap yang sama, bahkan lebih keji, bukan? Ya, lebih keji. Kalau ketangkap itu ya yang disetrum lah, ya, yang dicambuk lah. Sedangkan kaum muslimin tidak seperti itu.
tawan tuh dimuliakan. Ya paling kalau dia masuk Islam dia bebas. Kalau dia tidak masuk Islam dia menjadi budak. Ya hanya itu. Bolehkah disiksa gitu? Tidak boleh. Ya, kecuali kalau medan perang ya tadi bunuh ya dibunuh. Itu sekali konsep dalam jihad atau peperangan. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, fatarabbasu, maka tunggulah. Fasata'lamuna man ashabus sirati sawi. Kalian pun akan tahu siapakah sebenarnya orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, wa man ihtada, serta orang yang mendapatkan petunjuk. Ai al-mustaqim, yakni jalan yang lurus. Wa man ihtada, dan siapakah yang mendapatkan petunjuk bisulukihi, dengan menempuh jalan yang lurus tadi. Ana am antum, aku ataukah kalian? Fa inna sahibahu huwal faizur rasyid, karena yang berjalan di atas jalan lurus ini adalah orang yang beruntung yang mendapatkan petunjuk. An-najih al-muflih, yang sukses lagi beruntung. Wa man hada anhu, namun yang berbelok dari jalan yang lurus, khasirun khaibun mu'adzabun, dia akan rugi, ya, celaka dan diadab. Waqad alima, atau waqad ulima, dan sungguh telah diketahui, anna rasul, bahwa sang rasulullah, huwallazi, ya, bi hadhil halah, beliaulah orang yang berjalan di atas jalan yang lurus dan mendapat petunjuk ini. Wa a'da'uhu bi khilafihi, sedangkan musuh-musuh Allah itu sebaliknya, berjalan di atas jalan yang bengkok dan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin, kajian pada kesempatan pagi ini, semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.